Didn't even ask me what I wanted. You made them assumptions. Clearly not your fault. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat selalu ya. Sudah siapkah anak-anak ibu belajar pada pagi hari ini? Pastinya sudah siap dong. Nah, hari ini kita akan belajar tentang sifat-sifat cahaya. Nah, sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, kita membaca surat Al-Fatihah terlebih dahulu ya. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Mari anak-anak kita membaca surat Al-Fatihah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahirobbil alamin. Ar-Rahmanirrohim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, setelah anak-anak sudah membaca surat Al-Fatihah, hari ini materi yang akan kita bahas yaitu tentang sifat-sifat cahaya. Nah, sekarang kita memasuki ke materi ya. Nah, apakah anak-anak tahu apa itu cahaya? Nah, cahaya adalah energi yang dipancarkan oleh benda yang berpijar. Contohnya matahari, lampu, dan kayu yang membara. Benda yang memancarkan cahaya disebut sumber cahaya. Nah, ada dua macam sumber cahaya, yaitu yang pertama sumber cahaya alami, yang kedua sumber cahaya buatan. Sumber cahaya alami merupakan sumber cahaya yang menghasilkan cahaya secara alami. Contohnya matahari dan bintang. Nah, di sini ada sifat-sifat cahaya. Sifat-sifat cahaya ada 4. Yang pertama, cahaya dapat merambat lurus. Yang kedua, cahaya dapat dipantulkan. Yang ketiga, cahaya dapat dibiaskan. Dan yang keempat, cahaya dapat diuraikan. Nah, yang pertama yaitu cahaya merambat lurus. Lintas cahaya disebut dengan sinar atau berkas cahaya. Contohnya ada 2. Yang pertama, cahaya yang masuk melalui celah-celah jendela merambat lurus. Yang kedua, pergantian siang dan malam. Nah, matahari memancarkan cahaya ke segala arah. Sebagian matahari terpancar lurus menuju ke bumi. Nah, belahan bumi yang terkena sinar matahari, maka terjadi siang. Sedangkan belahan bumi yang tidak terkena sinar matahari akan terjadi malam. Mari kita mengamati gambar tersebut. Nah, cahaya merambat lurus menyebabkan terbentuknya bayangan dari benda yang terkena cahaya. Nah, ketiga posisi lubang pada kertas karton tersebut dalam posisi satu garis lurus, maka cahaya lilin dapat dilihat. Namun, ketika ketiga lubang pada kertas karton tersebut tidak dalam posisi satu garis lurus, maka cahaya lilin tidak dapat terlihat. Contoh cahaya dapat merambat lurus. Yang pertama, cahaya matahari masuk dari jendela. Yang kedua, cahaya lampu senter. Yang ketiga, cahaya lampu pada mobil. Nah, sifat cahaya yang kedua yaitu cahaya dapat dibiaskan. Nah, pembiasan cahaya adalah pembelokan atau perubahan arah. Pembiasan cahaya adalah pembelokan atau perubahan arah rambat cahaya ketika melalui dua medium yang berbeda kerapatannya. Nah, medium cahaya adalah perantara yang dilalui cahaya. Medium zat padat lebih rapat daripada medium air, sedangkan medium air lebih rapat daripada medium udara. Sekarang kita mengamati gambar yaitu tentang contoh cahaya yang dapat dibiaskan. Nah, apakah anak-anak tahu mengapa sedotan yang ada di dalam gelas tersebut terlihat patah? Ibu jelaskan ya. Jadi begini, sebagian sedotan besi yang dimasukkan ke dalam air akan terlihat seperti patah. Hal ini terjadi karena bagian sedotan yang tercelup tersebut mengalami pembiasan atau pembelokan cahaya, sehingga
sedotan tersebut akan terlihat patah. Lalu sifat cahaya yang ketiga adalah cahaya dapat dipantulkan. Nah, pemantulan atau refleks atau pencerminan adalah proses terpancarnya kembali cahaya dari permukaan benda yang terkena cahaya. Nah, ketika suatu benda terkena cahaya, cahaya tersebut akan mengenai benda dan dapat dipantulkan. Pemantulan cahaya dapat dibagi menjadi dua, yaitu pemantulan teratur dan pemantulan baur atau diffus. Nah, yang keempat adalah cahaya dapat diuraikan. Nah, istilah lain dari penguraian cahaya adalah dispersi cahaya. Nah, contoh peristiwa dispersi cahaya yang terjadi secara alami adalah peristiwa terbentuknya pelangi. Nah, pelangi biasanya muncul setelah hujan turun. Nah, sekarang anak-anak mengamati gambar pelangi. Nah, cahaya matahari yang terlihat putih sebenarnya adalah perpaduan dari beberapa warna cahaya yang disebut spektrum. Nah, cahaya matahari yang diuraikan oleh butiran-butiran air akan menyebabkan munculnya pelangi. Nah, materi yang Ibu jelaskan ternyata sudah selesai ya. Apakah anak-anak paham dengan apa yang Ibu jelaskan? Nah, semoga anak-anak paham ya. Nah, sekian materi yang bisa Ibu sampaikan. Semoga yang Ibu sampaikan pada hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Nah, Ibu tutup pelajaran pada pagi hari ini. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.